Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi bersama saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang di Sukabumi. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Raja Bisdendi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai e-commerce. Namun di video kali ini saya akan membahas dengan judul yaitu evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Nah, secara alami perusahaan konvensional yang berniat untuk meningkatkan mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi. Nah, perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajaran serta selain manajemen tidak mengambil risiko besar, biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat seberapa visible medium internet dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Nah, mayoritas dari perusahaan-perusahaan ini biasanya akan menjadi 6 tahapan pengembangan e-bisnis. Nah, yang pertama yaitu brosureware. Nah, pada tahap pertama ini perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi. Nah, istilah brosureware sendiri memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Nah, jenis-jenis informasi standar yang biasa diletakkan dalam situs perusahaan adalah profil perusahaan, informasi produk dan pelayanan yang ditawarkan. Nah, eh, serta nomor telepon yang dapat dihubungi dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya yang terjadi pada tahap ini adalah dipergunakannya internet sebagai medium komunikasi satu arah, di mana para calon pelanggan dapat melakukan pencarian atau browsing informasi sehubungan dengan seluk-beluk perusahaan melalui fasilitas-fasilitas pada situs yang terkait. Gitu. Nah, yang kedua yaitu customer interactivity. Nah, sesuai dengan namanya, pada tahapan ini perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk untuk memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah atau berdialog. Nah, seperti itu antara perusahaan dengan para konsumennya. Nah, contohnya adalah eh, fasilitas interaktif chatting yang memungkinkan para pelanggan untuk secara interaktif berdiskusi dan melakukan tanya jawab dengan bagian customer service perusahaan secara real time, atau yang lebih canggih lagi melalui fasilitas multimedia semacam teleconference yang memungkinkan seseorang pelanggan untuk bertatap muka dengan manajemen perusahaan melalui sebuah kamera. Nah, prinsip yang dikembangkan di sini adalah untuk menciptakan relasi atau hubungan interaktif dengan konsumen sebagai salah satu faktor yang menentukan aspek kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti itu. Yang perlu dicatat adalah secara internal perusahaan terkadang dibangun pula sebuah mekanisme yang memudahkan para karyawan untuk melakukan komunikasi efektif melalui penggunaan teknologi informasi. Nah, contohnya adalah penerapan konsep intranet dan groupware sebagai sarana untuk komunikasi, kooperasi, dan kolaborasi. Nah, yang selanjutnya yaitu transaction enabler. Nah, tahap ini adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik. Nah, paling tidak terdapat dua jenis transaksi bisnis yang umumnya terjadi. Nah, jenis pertama adalah mekanisme pembelian produk atau jasa oleh konsumen melalui internet. Nah, betul aktivitas perdagangan seperti pemilihan barang melalui katalog, penawaran harga sampai dengan pembayaran semuanya dilakukan melalui fasilitas yang tersedia di situs perusahaan. Nah, jenis transaksi kedua adalah yang terjadi antara perusahaan dengan rekanan bisnisnya. Contoh kasihnya adalah pembelian barang-barang yang dibutuhkan perusahaan melalui jaringan ekstranet, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok harganya. Nah, selanjutnya yaitu
one to one relationship. Nah, pengembangan infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai one to one relationship. Nah, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadi transaksi perdagangan antar individu. Nah, secara prinsip yang terjadi di sini ialah mekanisme penjualan produk atau pelayanan berbasis individu yang memungkinkan masing-masing konsumen untuk berhubungan secara eksklusif dengan individu lain secara bebas. Nah, seperti itu. Contoh yang paling jelas adalah bisnis perlelangan atau penjualan mata uang. Nah, dampak dari mekanisme perdagangan seperti ini ialah dimungkinkannya seseorang konsumen untuk memperoleh harga spesifik yang berbeda dengan konsumen-konsumen lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu real time organization. Nah, pada tahap ini pada tahap ini ialah bisnis nonstop 24 jam di mana seluruh transaksi telah diambil alih secara otomatis oleh komputer. Secara late time, calon penjual dan pembeli melalui situs perusahaan dapat bertemu dan melakukan transaksi saat itu juga. Nah, aspek real time yang dapat dirasakan manfaatnya adalah dapat dikonsumsikan produk atau pelayanan pada saat itu juga, yaitu ketika pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya setelah teratorisasi dari bank yang bersangkutan, aplikasi yang kompleks merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan yang telah mencapai tahapan pengembangan e-bisnis macam ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu communities of interest. Nah, tahap ini yang dikatakan sebagai tahap terakhir, merupakan kemampuan perusahaan dalam membentuk sebuah komunitas di dunia maya yang terdiri dari para konsumen dan rekanan bisnis yang saling bekerja sama untuk menciptakan value di internet. Nah, hubungan antara perusahaan dengan konsumen, content partner, advertiser, dan komunitas lainnya ya akan menciptakan berbagai model bisnis baru yang selanjutnya akan menjadi sebuah peluang usaha yang layak untuk dikembangkan. Dengan demikian, kecepatan evolusi perusahaan dalam memanfaatkan internet untuk mengembangkan e-bisnis sangat ditentukan oleh kesiapan manajemen dari ketersediaan sumber daya yang memadai. Nah, namun evolusi tersebut bukan pula berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan harus secara sekuensial mengikuti tahap demi tahap yang ada. Nah, namun bagi mereka yang ingin menerapkan e-bisnis dengan aman dan terkendali, alur pengembangan aplikasi secara bertahap merupakan pilihan yang baik. Nah, mungkin itulah mengenai evolusi elektronik bisnis di perusahaan. Nah, jika rekan-rekan sekalian masih belum paham atau masih ada pertanyaan gitu kan, ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di komentar, nanti kita jawab bersama-sama, kita belajar bareng. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.